Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Bapak, ibu, adik-adik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini fi yaum Al-Thulatha, kita di awal, tentunya di bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan kesempatan tentunya kepada kita, dan Alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan hidayah kepada kita sehingga pagi ini kita bisa duduk di Masjid An-Nur. Tidak lain dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kita duduk dalam rangka untuk kita membaca apa yang telah difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini sebagai tanda alamat kebaikan untuk diri kita di dunia wal akhirah. Dan insyaAllah Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan apa yang kita bahas terakhir pekan yang lalu, tidak lain di dalam surah Al-Insan. Di dalam surah Al-Insan, ya Pak Lurah, terakhir sampai pada ayat Mas Ali, masuk ke 14. Masya Allah. Terakhir 13, muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Terakhir sampai pada ayat ke-13, muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik. Ya, penduduk-penduduk surga, orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan muttaqi'in, akan duduk dengan santainya, akan duduk dengan rohahnya, dengan slow, alal araik, tentunya di atas dipan-dipan yang sangat dan sangat indah. Ya Aba Fairuz, dari kalimat muttaqi'ina fiha alal araik, apa faedah yang kita bisa ambil tentang penduduk surga? Apa yang kita bisa ambil dari awal di dalam ayat ke-13, muttaqi'ina fiha 'alal araik, bahwasanya penduduk surga itu akan duduknya dengan santai di dalam surga di atas dipan-dipan. Apa faedahnya? Ayo Masal. Kesabaran akan dibalas dengan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Ayo Pak Lurah. Bapak Ibu, jenengan tentunya paham penduduk surga itu di dalam surga apa cuma muttaqiin saja? Penduduk surga ketika di dalam surga apa cuma duduk saja? Ayo namanya Mas. Tidak. Terus ngapain? Enggak, ya itu duduk itu. Namanya Pak Lurah. Kalau penduduk surga di dalam surga ngapain di dalam surga? Ayo Masya Allah, Bapak Ibu, ngapain di dalam surga? Bebas dengan apa yang ingin dia kerjakan. Ayo, apa saja itu? Ngobrol. Semua aktivitas Bapak Ibu, semua aktivitas yang ingin dikerjakan, maka penduduk surga itu akan lakukan itu. Cuma kalau jenengan perhatikan Bapak Ibu, kenapa di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim itu yang disebutkan terbanyak adalah muttaqiin.
Yang paling banyak muttaqiin, muttaqiin, muttaqiin. Sering kita akan membaca ayat-ayat yang di situ berbunyi muttaqiin. Padahal aktivitas penduduk surga niku mboten namung duduk mawon. Ayo naam ya Mas. Apa faedahnya? Faedahnya tentunya kemudian kita teringat Bapak Ibu dengan doa yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alil maut rahatan li min kulli syarr, waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kematian kula mengke, jadikan kematian kula mengke adalah rahah. Apa rahah? Santai, terbebas min kulli syarr, dari semua kejelekan. Tiang ketika tasih gesang wonten ing donya punika Bapak Ibu sangat mungkin masih mendapatkan ujian, cobaan, ya kan, kejelekan. Mungkin, sangat mungkin sekali, bahkan tidak bisa lepas. Karena kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Maka doa yang dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan ketika di dunia itu terlepas dari kejelekan, terlepas dari ujian dan cobaan, enggak. Karena paham betul enggak mungkin. Yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Jadikan kematian kula ya Allah adalah rahah. Mbon kula sampe rahah, slow, santai, enggak ada masalah sedikit pun. Sejak ketika dicabut rohnya, kemudian diletakkan di lahatnya, sampai dikuburkan, sampai nanti dibangkitkan, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar, sampai nanti dipermudah untuk melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Semuanya tidak bisa lepas dari kejelekan, tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, beramal saleh, maka akan mendapatkan keamanan. Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faz'i yauma idzin aminun. Barang siapa seseorang yang datang menghadap Allah besok pada yaumul qiyamah membawa kebaikan amal saleh, maka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik dan akan mendapatkan keamanan di hari kegoncangan. Sudah enggak ada lagi kegoncangan, maka rahah. Ketika dari dalam surga pun rahah. Maka kabar yang paling sering didapatkan muttaqiin, santai, slow. Nah, bagi siapa? Bagi orang-orang yang ketika di dunia dia tidak santai-santai. Jadi siapa yang di dunia santai-santai, maka besok pada yaumul qiyamah sudah tidak bisa santai-santai. Barang siapa yang di dunia dia serius, kerja keras, maka besok pada yaumul qiyamah tinggal santai-santainya. Masih ingat di dalam tafsir surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Apa amilatun nasibah? Masih ingat ya Bapak Ibu? Oh, kan lupa. Masya Allah. Mas Ali, apa amilatun nasibah? Loh, ini kan ayat sering dibaca ketika sholat Jumat, ketika di hari Jumat Bapak Ibu. Apa itu amilatun nasibah? Ayo na'am. Apanya? Amilatun nasibah Bapak Ibu, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka akan kerja keras. Kapan? Kapan kerja kerasnya? Kapan ya Bapak Ibu? Kerja kerasnya itu mbak tentang dunia, pak tentang dunia semua sama, orang beriman, orang kufur, tetap pasti kerja keras. Cuma yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah kerja keras ketika besok pada yaumul qiyamah di dalam api nerakanya Allah, kerja keras. Ketika menghadapi tentunya apa? Azabnya Allah,
kerja keras yang luar biasa. Maka sudah kita sebutkan, barang siapa ketika di dunia dia sudah kerja keras di dalam ibadahnya kepada Allah, maka besok pada yaumul qiyamah tinggal santai-santainya. Barang siapa yang santai-santai di dunia, maka kerja kerasnya besok pada yaum al-qiyamah. Paham insyaallah? Paham Pak Lurah? Paham insyaallah. Muttaqi'ina fiha 'alal araik la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Masyaallah. Secara hati santai, slow, secara badan enggak ada sesuatu yang menyusahkan sekali. Cuaca senantiasa enjoy, senantiasa nikmat sejuk. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kula panjenengan di antara hamba-hamba Allah yang tentunya mendapatkan keamanan, ketentraman, bincing wonten ing surganipun Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, lanjutkan insyaallah untuk ayat yang ke-14. Fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadaniyatan 'alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Muttaqiin. Setelah muttaqiin Bapak Ibu, Allah tabaraka wa ta'ala kemudian kabarkan wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Masyaallah. Apa maksudnya ya Bapak Ibu? Wadaniyatan 'alaihim, dan akan dekat kepada mereka. Apa itu yang dekat kepada mereka? Dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Jadi pohon-pohon, buah-buahan di dalam surga Bapak Ibu, maka apa? Maka itu pohonnya akan dekat. Kemudian ketika memetik akan memetik dengan semudah-mudahnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa penduduk surga itu ketika menikmati buah di dalam surga kok langsung teng WT? Kok mboten disiapke teng lepek mawon? Nah, biar Mas Ali. Bapak Irus. Teng lepek teng napa? Beri ngeten niki buah. Kenapa kok kemudian memetik kiambak? Masa tentunya kenikmatannya berbeda loh Pak. Ketika menikmati buah di buah-buahan antara yang sudah dipetik dengan memetik sendiri, tentunya jauh lebih nikmat ketika betul-betul memetik sendiri dari buahnya. Insyaallah ya, betul es-esan teng kulkas. Tapi langsung betul-betul, dan itu pun ternyata Allah mudahkan pripun dalam segala kondisi keadaan. Kemudian kita itu mboten berarti kemudian kita itu ketika duduk atau berdiri maka pohon itu rindang utang misal kita mboten iki sumpek Pak ngeten iki Pak. Tapi apa ketika kita duduk santai, kita ingin makan buah tersebut, dia langsung datang, tangkainya langsung mendekat pada diri kita ingin memetiknya, memakannya. Setiap dipetik maka akan langsung muncul lagi buah baru yang jauh lebih nikmat lagi. Kita petik, kita makan lagi. Masya Allah. Durian itu betul durian di kita surga. Hah? Durian itu betul. Yang ada di dalam surga yang disebutkan adalah pisang, terus delima, terus anggur, kurma. Durian kita betul itu. Hah? Ada? Mana ayatnya?
ada. Oh, insyaallah ada. Ya Rabb, kalau pengen durian bawor. Masya Allah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, ada enggak? Ada. Kenapa? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dalilnya mana ketika kita misalkan bertanya di dalam surga ada durian enggak, Ustaz? Karena durian ini kan relatif ya. Relatif apa? Enak sing seneng, enak sing boten. Coba sing seneng durian boleh? Enggak ada. Hah? Enggak ada kan? Enggak ada karena barangnya enggak ada masalahnya. Bapak Ibu, kalau orang Arab enggak mau itu durian itu. Kenapa tidak ada di dalam ayat-ayat? Karena orang Arab enggak mau durian. Di sana enggak ada masalahnya. Plus juga ketika mencium baunya itu orang Arab langsung gaber-gaber itu. Nah, ini buah apa kok busuk ini? Jadi bilangnya seperti itu oleh orang Arab itu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, semua buah-buahan yang jenengan kehendaki maka itu akan ada di dalam surganya Allah. Dalilnya mana? Di dalam surah Qaf. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam surga seluruhnya akan didapatkan apa yang dikehendaki dan akan ada tambahan nikmat tidak lain melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Masya Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan kula panjenengan di antara hamba-hamba Allah yang bisa menikmati buah-buah di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Lanjutkan ya Pak Alumah. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening bersama kaca. Coba tiap Ambali melih ya Pak Lurah. Lihat terjemahan yang lain Bapak Ibu. Fadhal. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal. Piala-piala. Maksudnya piala tinggal apa Pak? Konten surga kaitan piala ini piala gini apa ya Pak Firdaus? Napa ikut lomba? Hadiah. Nama hadiah lomba RT gitu ya di surga gitu. Bapak Ibu, akwab di situ itu bukan piala, gelas. Cuma gelasnya kayak piala, bukan piala. Jadi kata kau, ya itu apa? Gelas. Yang mana gelas tersebut itu berbentuk kados piala. Piala itu pripun? Ayo nah. Paham Bapak Ibu? Maka di dalam ayat ini Bapak Ibu, muttaqiin sudah. Kemudian apa? Buah-buahan dekat sekali dalam segala kondisi, tidur, duduk, berdiri, kita mudah tinggal memetiknya. Setelah itu kenikmatan yang berikutnya adalah wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Akan diedarkan dumateng sinten, dumateng penduduk surga. Sinten ingkang mengedarkan? Mriki mboten disebutkan Bapak Ibu. Sinten ya Pak Firdaus? Sing ngedarke iki sapa? Pelayan. Masa. Nah, ya masa nih. Bidadari, bidadari aja. Yaitu yang mengedarkan ini Bapak Ibu kebanyakan adalah wildan, anak-anak yang sebaya yang nanti akan disebutkan Bapak Ibu. Yang mengedarkan siapa?
para pelayan-pelayan yang di situ adalah anak-anak yang sebaya, yang ketika dilihat sangat dan sangat menyejukkan hati. Wes masya Allah Bapak Ibu, pokoknya penduduk surga itu betul Pak, wes gak enek sing jenenge kesal. Darur rahah laisa darut ta'ab. Omah surga niku mboten kesel ya Pak, tinggal santai slow nikmat terus, napa-napa dilayani. Nah teng donya dilayani ya Mas tadi. Sok-sok. Akeh nglayani apa dilayani? Niku nak manten anyar dilayani, nak manten lawas, oh no Pak jibodi kono ya nambah to. Sahih. Ayo masyaallah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Niki semuanya adalah targhib. Napa targhib? Motivasi yang begitu luar biasa yang dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Maka kita niku namung tinggal yakin apa mboten gitu. Yakin apa mboten? Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu di dalam banyak ayat sebelum memerintahkan untuk beramal ibadah saleh pasti dikaitkan dengan dua hal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah itu asal Pak, pokoknya. Karena nggak akan diterima amal kalau dia tidak beriman kepada Allah. Sedangkan yang memotivasi seseorang itu bisa beramal saleh adalah wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Jadi kalau seseorang dia betul-betul kuat keimanan tentang hari akhir, maka insya Allah dia akan semangat dan mudah di dalam beramal saleh. Kalau kita ternyata berat di dalam amal salehnya, maka berarti kesimpulannya kita masih lemah keimanan kita berkaitan dengan hari akhir. Itu kesimpulan yang talazum. Apa talazum? Yang pasti. Nah Bapak Ibu, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Bejana-bejana dari perak. Ya Masya Allah Bapak Ibu, Pramila kan tidak boleh. Apa bejana itu? Apa bejana itu? Bejana itu apa? Mangkok, piring yang selevel dengan itu untuk makannya Pak. Untuk makannya, ya, untuk makannya itu dari perak. Maka kan di dalam kehidupan wonten ing donya enggak boleh Bapak Ibu bejana gelas dari emas dan perak. Kenapa? Karena itu adalah untuk di surga. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian setelah disebutkan bejana, disebutkan juga apa? Akwab, yaitu apa? Gelasnya. Karena paketannya Bapak Ibu sing enten napa? Piringi enten gelasnya. Nah, sedangkan gelasnya wa akwabin kanat qawarira. Apa itu qawarira ya Mas tadi? Dari kristal. Masya Allah. Sinten sing pun gadah nih. Nah biar Bapak harus di rumah punya es kristal. Sangat bening, Masya Allah, ya kan Bapak Ibu. Kristal di dunia kita paham betul betapa indahnya. Terus bagaimana dengan kristal besok pada yaumul qiyamah di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya namanya sama, tetapi hakikatnya tidak ada sedikit pun Mbak persamaannya. Jauh dan jauh lebih indah di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Masya Allah. Tidak disebutkan di sini makanannya Pak. Ya kan namung wadah itu. Sini makan apa ya Pak Ferus? Sego goreng, bakmi. Nah ya Mas Sego.
Ya dimakan apa? Mie ayam. Kalau mie ayam kelihatan sekali orang Jawa Timur sama Jawa Tengah ini, Pak. Ayo, Masya Allah. Intinya apa yang dimakan masyitum, apapun yang dikehendaki dari makanan maka akan langsung jahiz. Apa jahiz? Langsung siap. Masya Allah. Disebutkan wadahnya untuk makanannya, jenengan mau apa saja langsung di situ. Langsung di situ. Mboten sah ngulek napa bumbu, mboten sah masak nganti mambu sak dapur kabeh, langsung semuanya jahiz. Saken bayangke mboten ya Pak Firus? Bisa bayangkan? Bisa gitu. Bayangke iso, Pak. Tapi hakikatnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Kalau kita bayangkan nikmat, maka hakikatnya jauh lebih nikmat lagi. Tapi Masya Allah Bapak Ibu, maka tidak aneh Bapak Ibu, ini yang ditekankan sekali oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ditekankan sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwahnya. Kenapa? Kalau orang sudah kuat berkaitan masalah seperti ini, sudah mau diperintahkan apa saja langsung, mau dilarang apa saja langsung stop. Nah Bapak Ibu, maka ini adalah bisa dikatakan ini asalnya, apa bahasanya, pokoknya. Ya kenapa Rasulullah SAW di awal-awal tidak ada perintah ini, perintah ini, perintah ini, khomer bahkan itu masih dibolehkan ketika itu. Banyak hal-hal yang masih dibolehkan Rasulullah SAW, nggak ada larangan kecuali namun untuk tidak menyembah selain Allah. Bapak Ibu, yang lainnya masih boleh. Kenapa? Yang ditekankan bukan itu, yang ditekankan adalah untuk bagaimana seseorang beriman kepada hari akhir. Kalau sudah kuat itu, sudah diperintah apa saja adalah sami'na wa ta'na. Tapi kalau kita Bapak Ibu yang kita tekankan perintah larangan, ternyata mesinnya rusak. Kenapa mesinnya rusak? Enggak ada keimanan plus dengan kehidupan besok pada yaumul qiyamah. Ya walaupun diperintah berapapun ya enggak akan jalan, Mas. Enggak akan jalan. Kenapa? Karena mesinnya rusak dulu. Jenengan punya sepeda motor, ya kan? Jenengan supani bensin macet, pertama macet, nggak mau jalan. Kenapa? Ya mesinnya rusak. Sama dengan ketika jenengan kemudian ada perintah ini, larangan ini. Ya nggak mau menjalankan. Kenapa? Karena mesinnya rusak. Apa mesinnya? Tidak ada keimanan berkaitan dengan kehidupan besok pada yaum al-qiyamah. Tapi Masya Allah, wa yudhafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Masih kelanjutannya di situ untuk dilanjutkan apa sih qawarira di sini? Fadhal ya, lanjutkan. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Qawarira min fiddah, yaitu kristal kaca yang indah tapi min fiddah, dari perak. Hayo nak ya ilmi. Piye? Kaca kristal kuwi kan bening. La fiddah perak kuwi kan burak. Lah kok kristal kaca dari perak? Dari piye? Enggak ada betul. Saking mengkilapnya malah butek loh. Gitu. Ayo nah gimana? Pripun? Bapak Eros, gimana? Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Masya Allah. Mas Ali, coba pripun niku? Ya pokoknya mungkin mawon ademu namung saged ya pripun? Campuran antara kaca dengan perak.
Campuran kaca dari perak. Napa malah mboten rusak niku? Pak Lurah. Sudah Pak, nak gak tekan akale awake dhewe, mpunlah sami'na atokna, amanah. Sudah kita sami'na wa amanah, beriman mawon. Pasti itu sesuatu yang sangat dan sangat indah. Itu karena kalau kita gambarkan wonten ing donya, kok ini kristal kaca terbuat dari perak, kan betul nyambung, Mbak. Karena secara asal sudah berbeda. Terus untuk warnanya juga sudah berbeda. Maka tentunya sudah sami'na wa amanna. Insyaallah tunggu tanggal main ini mohon insyaallah. Ayo Bapak Ibu siap. Oh iki lho sing jenenge kawarira min fiddah ini masyaallah. Insyaallah. Kapan? Insyaallah besok pada yaum al-qiyamah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa berjumpa nanti di dalam surganya Allah. Kemudian kita membahas sedikit lagi. Apa itu qawarira min fiddah qaddaruha taqdira. Oh iki to Mas, masih iki to masyaallah. Dhisik nang gadung iki ade bingung iki apa iki masyaallah. Enggak terbayang Bapak Ibu. Di situ kan kemudian disebutkan apa? Qaddaruha taqdira, yang kemudian ditetapkan ditakdirkan dengan tentunya ada yang mengatakan itu sesuai dengan selera penduduk surah tersebut. Oh selera ini ngeten iki, selera ngeten iki, itu disesuaikan dengan seleranya masing-masing, berbeda-beda. Qawarira min fiddah di sini sesuai dengan seleranya penduduk surga, berbeda-beda. Nah, sebagaimana kayak warna pun juga ada yang suka warna oranye, ada warna coklat, maka juga ini sama. Ini juga sama. Baik, lanjutkan. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan di dalam surga itu mereka diberi minuman segelas yang campurannya adalah jahe. Sing kemarin apa? Kafur. Ya kan? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan bahwasanya penduduk surga itu minumannya macam-macam. Tidak sebagaimana penduduk neraka. Ya kan, penduduk neraka itu sudah macam yang mboten enten, namun beberapa kemauan, terus mengerikan lagi. Sedangkan penduduk surga bermacam-macam minuman plus dengan kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia. Di antaranya adalah ayat ini, ayat yang ke-17, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Akan dituangkan di dalam gelasnya minuman. Di sini minumannya minuman apa di sini? Minuman apa ya Mas Ali? Mboten jahe. Minuman apa ya Bapak Firuz? Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ini yang dituang minuman apa? Para ulama Bapak Ibu ketika menjelaskan, ketika kalimat dituangkan minuman dan tidak disebutkan jenis dari minuman tersebut, kebanyakan berpendapat itu minumannya adalah maksudnya khamr. Karena minuman dalam surga kan banyak. Ada air tawar, ada susu, ada madu, ada khamr. Maka yang dimaksudkan di sini adalah kebanyakan mengatakan ini khamr. Baru mizajuha zanjabila. Apa mizajuha? Campurannya alias toppingnya, toppingi jahe. Niki nyambung buat nih. Sing pakar minuman sih tadi ya Mas. Nyambung betul. Jahe susu Mas.
Oh berarti ini minumannya susu ini kan, ada jahenya, jahe susu. Masa Bapak Ibu, Masya Allah ya, tentunya jenengan ampun pahami jahe-jahe teng surga niku atas jahe-jahe teng dadung. Napa jahe dadung niku? Ayo bagian Yang jelas para ulama mengatakan itu mimbab dari segi bau dan nikmatnya. Bau dan nikmatnya zenjabil. Ya, minuman yang di situ adalah campuran dari jahe. Sekali lagi, kenikmatan di dalam surga yang itu disebutkan ada kenikmatan di dunia. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, efek sampingnya dan seterusnya, maka di dalam surga itu semuanya tidak ada. Nah Bapak Ibu, semuanya tidak ada. Ngombe jahe nak kuatan pripun kan? Hah? Napa tadi? Panas. Sebagaimana minum khamar di dalam surga itu enggak memabukkan sebagaimana kayak di dunia. Semua efek yang tidak baik yang ada di dunia maka itu tidak didapatkan ketika di dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, lanjutkan ayat yang terakhir untuk hari ini, ayat yang ke-18. Ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Ayo, Bapak Ibu, ketika minuman penduduk surga wa yasqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Ya, salsabila itu adalah mata air yang di situ apa? Dari jahe. Masya Allah. Kalau kita jahenya kan jahe keprok atau jahe bakaran gitu. Ini mata air yang langsung apa? Langsung jahe. Masya Allah. Barakallahu fiikum Bapak Ibu. 9 melih. Mudah-mudahan ayat-ayat yang seperti ini 9 melih memotivasi kita semakin dan semakin mendorong semangat kita di dalam menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, hamba yang baik di hadapan sesama. Dan kalau kita betul-betul kuat hal-hal yang seperti ini, maka problematika apapun, urusan apapun di dunia, maka itu akan terasa sangat dan sangat ringan. Sangat dan sangat ringan. Kenapa? Ada satu harapan yang sangat dan sangat indah, tidak lain adalah besok pada yaum al-qiyamah. Tayyib mengatakan mudah-mudahan sedikit apa yang kita bahas bermanfaat untuk diri kita fi dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.